Halo teman-teman, perkenalkan aku Dini Pratiwi dari kelas 645E26 dan dengan NIM 6423023. Ini ada tugas bisnis digital dan penjelasannya aku bakal ngejelasin riset mastery, yaitu kunci sukses di marketplace dan media sosial. Riset marketplace Shopee yaitu memahami permintaan nyata. Shopee yaitu tempat berkumpulnya pembelian nyata dan data yang disajikan mencerminkan permintaan sesungguhnya melalui riset di Shopee. Kita bisa mengidentifikasikan produk terlaris, menganalisis ulasan pembeli dan menemukan rentang harga yang paling diminati. Contohnya yaitu produk dengan penjualan tinggi, rating dan ulasan pembeli, serta rentang harga yang kompetitif. Nah, riset marketplace Tokopedia yaitu membaca aktivitas pembelian. Tokopedia juga sumber data yang kaya untuk membaca pasar. Platform ini menampilkan aktivitas pembelian sekarang mulai dari jumlah terjual, rating hingga ulasan. Riset di Tokopedia memungkinkan kita melihat produk yang paling dicari, harga yang paling diminati, dan alasan pembeli memilih satu toko dibandingkan toko yang lainnya. Yaitu ulasan pembelian memberikan gambaran jelas tentang masalah dan kebutuhan pasar yang bisa kita jadikan dasar untuk memperbaiki produk kita. Nih kalau untuk riset marketplace Lazada yaitu mengidentifikasikan peluang. Contohnya tuh ada di produk potensial yaitu kita dapat mengetahui produk dengan potensi penjualan tinggi, standar harganya kita bisa lihat standar harga pasar yang kompetitif. Ketiga, kebutuhan pembelian kita dapat memahami kebutuhan dan keluhan utama pembeli, dan yang terakhir itu keunggulan kompetitor yaitu mengenai strategi dan keunggulan para kompetitor. Di sini kita bakal ngejelasin riset media sosial Facebook. Di Facebook juga sebagai platform di mana orang-orang bercerita, mengeluh dan bertanya secara terbuka. Dari komentar, postingan, dan diskusi, kita juga dapat membaca kebutuhan pasar secara langsung. Riset Facebook membantu kita melihat konten yang paling banyak disukai, topik yang sering dibahas, dan masalah yang berulang muncul. Data ini sangat berguna untuk menentukan ide konten, iklan, dan penawaran yang relevan terhadap audiensnya. Kalau untuk riset media sosial Instagram, kita dapat memahami minat visual mereka. Yang pertama itu kita harus menyajikan konten yang menarik, melihat konten yang paling banyak menarik perhatian visualnya. Yang kedua itu dengan caption interaktif, yaitu mengidentifikasi caption yang memancing interaksi dan percakapan. Yang ketiga ada di topik trennya, mengamati topik yang sedang di niche tertentu. Jadi kalau platform Instagram ini juga platform sosial tempat audiens mengekspresikan minat melalui like, komentar, dan risetnya. Jadi kalian tinggal langsung disimak aja ya untuk penjelasannya. Kalau untuk riset Google tersendiri, kita dapat menyelamati niat sejati audiens. Riset Google juga mencerminkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang, karena apa yang mereka ketik di Google adalah masalah, keinginan, dan solusi yang sedang dicari. Melalui riset ini kita dapat melihat kalau kata kunci yang sering muncul, pertanyaan yang berulang, terus tren pencarian yang sedang naik, itu merupakan data dari Google yang membantu kita menemukan topik konten, menyusun copywriting yang tepat sasaran, dan menawarkan sesuai kebutuhan pasar. Ini adalah cara yang paling jujur untuk audiensnya. Kenapa riset bukan pilihan tapi keharusan? Riset bukan untuk orang yang ragu, tapi kalau untuk orang yang ingin hasil lebih pasti. Tanpa riset kita hanya bisa menebak apa yang diinginkan pasar, dan menebak dalam bisnis itu mahal. Dan kalau misalkan dengan riset kita tahu apa yang sedang dicari orang-orang, masalah ingin mereka tepat terselesaikan, dan solusi seperti apa yang menangguh riset, membuat strategi lebih terarah, konten lebih relevan, penawaran lebih tepat sasaran. Bisnis yang tidak kuat menjadi kuat dengan firasatnya, tetapi dari pemahaman pasar yang mendalam. Untuk goal riset tersebut yaitu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang. Strategi formulation, dan ada marketing understanding, relevant solution, problem identification. Tujuan utama dari riset tersebut adalah mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan riset, kita ingin tahu apa yang berhasil dibutuhkan pasar, masalah apa yang sering mereka alami, dan solusi paling relevan yang bisa ditawarkan. Dan yang terakhir, kita ada riset dan kekuatan data, petunjuk arah kesuksesannya. Dengan riset kita dapat mengumpulkan informasi pasar, dan dengan data kita dapat menganalisis pola dan tren. Dengan keputusan yang tepat kita dapat merumuskan strategi efektif, dan dengan wawasan tersendiri dapat mendapatkan pemahaman. Berikut yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye guys.